Ada beberapa hal dalam hidup kita yang bisa mengacaukan perjalanan hidup kita. Itu bisa kesalahan kita sendiri, kesalahan orang lain, atau perbuatan iblis. Bagaimana kita bisa mengantisipasi hal tersebut? Tuhan Yesus menawarkan doa sebagai sarana intervensi terhadap masalah yang kita hadapi. Doa adalah hak istimewa di mana kita bisa minta tolong pada Allah untuk mengintervensi atas masalah yang sedang kita hadapi. Akan tetapi, ada banyak masalah sehubungan dengan doa ini. Albert Einstein mengakui hal ini di hadapan mahasiswa doktoral University of Princeton di salah satu kuliah umumnya di tahun 1952. Ada salah satu mahasiswa bertanya padanya, apalagi yang tersisa di dunia ini untuk dapat menjadi penelitian disertasi yang orisinal? Einstein menjawab, cari tahu tentang doa. Harus ada orang yang mencari tahu tentang doa. Masalah utama dari doa sebetulnya adalah ada banyak sekali doa yang tidak terjawab. Kita sudah mendoakan keluarga kita, teman-teman di tempat pekerjaan kita, negara kita, tapi tidak banyak jawaban-jawaban yang memuaskan. Pertanyaannya hari ini adalah, mengapa doa kita tidak dijawab? Mari kita belajar dari Daud, salah satu orang yang doanya selalu dijawab Tuhan. Mari kita belajar dari doa Daud di Mazmur 28. Dari Daud, kepadamu ya Tuhan gunung batuku, aku berseru. Janganlah berdiam diri terhadap aku. Sebab, jika engkau tetap membisu terhadap aku menjadi seperti orang yang turun ke dalam liang kubur. Dengarkanlah suara permohonanku, apabila aku berteriak kepadamu minta tolong, dan mengangkat tanganku ke arah tempatmu yang maha kudus. Dari sini, kita bisa belajar beberapa hal. Hal pertama adalah, kalau kita tidak bisa dengar Tuhan, itu sama saja dengan mati. Nah, ini adalah hal yang sangat penting. Jadi kita harus bisa mendengar Tuhan. Kalau kita tidak bisa, kita harus cari orang yang bisa dengar Tuhan dan belajar darinya. Dulu, saya tidak bisa mendengar Tuhan. Dan saya percaya kalau Tuhan itu hanya berbicara lewat Alkitab. Tapi setelah saya menemui sahabat saya yang bisa mendengar suara Tuhan, saya jadi bisa mendengar suara Tuhan secara langsung. Selain itu, saya juga tahu kalau sebetulnya setiap orang itu mampu mendengar suara Tuhan, tapi tidak bisa mengenalinya. Alkitab sendiri mengatakan bahwa Tuhan menuntun kita lewat peraturan, ketetapan, dan perintah atau firman-Nya. Peraturan dan ketetapan telah diberikan di Alkitab. Ulangan berkata demikian. Dan Mazmur 147 berkata, Ia menyampaikan perintahnya ke bumi. Dengan segera firman-Nya berlari. Jadi, kita bisa lihat
bahwa peraturan dan ketetapan itu berbeda dengan firman. Firman itu diberikan setiap hari, dibutuhkan setiap saat, dan sesuai dengan konteks. Inilah sebetulnya suara Tuhan yang kita dengar setiap saat. Sebab kita harus ingat bahwa firman yang datang pada Daud itu belum tentu sama dengan firman yang kita terima saat ini. Oleh karena itu, kita harus bertanya setiap hari pada Tuhan, sebetulnya Tuhan memberikan perintah atau firman apa sih pada kita? Tuhan tahu betul konteks kita, sehingga Dia pasti memberikan arahan yang tepat supaya kita tidak salah langkah. Jadi, sekarang kita paham kata-kata Daud ini. Orang yang tidak bisa mendengarkan suara Tuhan sama seperti orang yang sedang turun ke liang kubur. Dia pasti mati. Dan doa adalah sarana yang sangat baik untuk bisa mendengar Tuhan. Itu adalah pelajaran pertama yang bisa kita petik dari Daud. Pelajaran kedua yang penting adalah cara kita memandang Tuhan. Daud memandang Allah sebagai gunung perlindungan, sebagai tempat minta belas kasihan, dan sebagai tempat minta tolong. Oleh karena itu, Daud bersikap menangis, memanggil, dan berteriak. Dia memposisikan hatinya di posisi yang tepat. Kita adalah orang yang butuhkan pertolongan. Kita adalah orang yang butuh belas kasihan, dan kita adalah orang yang butuh perlindungan. Tapi, Tuhan Yesus mengajarkan kita bahwa kita harus memandang Allah kita itu sebagai Papa, sebagai Ayah. Jadi kita bisa tahu cara untuk berhadapan dengan Allah, yaitu kita harus hormat, tapi selain kita hormat, kita juga harus dekat. Tentu kita ingat, kalau kita harus selalu menghormati orang tua. Kalau kita memandang Allah sebagai ayah atau sebagai papa, tentu kita harus mengatur doa kita supaya sesuai dengan posisi mereka ini. Dalam Alkitab, Allah Bapa itu berjanji untuk memberikan segala yang baik kepada orang-orang yang meminta kepadanya. Oleh karena itu, Tuhan berkata kepada kita semua, "Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu." Tapi, ayat ini sering disalahgunakan. Mari kita lihat konteks aslinya di Lukas 11. "Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu sebagai ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya." Jadi, pertama-tama yang harus kita minta adalah Roh Kudus. Paulus berkata di Efesus 6, "Berdoalah setiap waktu di dalam Roh." Jadi dalam doa, prinsip pertamanya adalah minta pandangan Roh Kudus. Jadi, Roh Kudus itu tahu apa yang sebetulnya kita butuhkan. Ketika kita tanya Roh Kudus, maka doa yang kita doakan berdasarkan bimbingan Roh Kudus itu pasti terkabul. Dan doa kita jadi 100% terkabul. Saya sering beberapa kali mempraktekkan ini bersama teman-teman saya. Jadi kalau kita doakan orang, kita tidak tanya dulu apa kebutuhannya. Tapi kita tanya Tuhan, sebetulnya apa yang dibutuhkan oleh orang ini.
Ada suatu kali kita bertemu dengan seseorang dan kita tanya pada Tuhan, sebetulnya apa yang perlu kita doakan untuknya. Dan Tuhan bilang dia punya masalah keluarga. Ketika kita konfirmasi dan betul dia punya masalah keluarga, akhirnya kita bisa doakan sesuai dengan kebutuhan dia. Allah Bapa yang baik itu akan memberikan segala yang baik kepada kita. Dan yang tahu yang baik bagi kita adalah Roh Kudus. Jadi setiap kali kita berdoa, kita harus tanya pada Roh Kudus, kemudian kita harus selalu berdoa dalam Roh Kudus. Lalu Mazmur 28 berkata begini, "Janganlah menyeret aku bersama-sama dengan orang fasik, ataupun dengan orang yang melakukan kejahatan, yang ramah dengan teman-temannya, tetapi yang hatinya penuh kejahatan." Kata-kata ini mirip dengan doa Bapa kami. Janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dalam hal ini, kita tahu kalau ada dua tokoh yang bisa membawa kita dalam kejahatan. Yang pertama adalah Allah sendiri, yang kedua adalah si jahat atau iblis. Nah, yang sangat gawat adalah ketika Allah sendiri yang memberikan kita posisi di dalam kejahatan. Kita tahu dalam 1 Samuel 16, ketika Saul itu tidak taat pada Tuhan, Tuhan memindahkan roh Tuhan yang ada padanya, kemudian memberikan roh jahat yang dari Allah di dalam dirinya. Hal ini sangat menakutkan. Allah melakukannya sebagai bentuk balas dendam karena Saul sudah tidak taat padanya. Jadi, jangan pernah mengabaikan roh Tuhan yang ada dalam diri kita. Tuhan bisa menggantikannya dengan roh jahat kapan saja. Di 1 Raja-Raja 22, kita juga baca bahwa roh dusta dari Tuhan itu mengacaukan nabi-nabi Ahab. Tujuan Tuhan hanya satu, supaya Ahab mati, karena Ahab sudah melawan Tuhan terus-menerus. Nabi Mika mengatakannya demikian. Tuhan telah menaruh roh dusta ke dalam mulut semua nabimu ini, sebab Tuhan telah menetapkan untuk menimpakan malapetaka kepadamu. Jadi kita harus ingat kalau kita bisa terseret dalam kejahatan, bisa karena ulah si jahat, atau karena tindakan dari Allah. Jadi kita harus selalu berdoa pada Tuhan supaya kita dijauhkan dari pencobaan dan jangan terseret dalam kejahatan. Dan kita harus ingat kalau Allah bisa melakukan hal itu sebagai bentuk balas dendam apabila kita tidak taat padanya. Supaya kita semua terhindar dari hal ini, kita harus selalu tanya Tuhan dan melibatkan Tuhan dalam setiap hal yang ada dalam hidup kita. Akan sangat fatal kalau kita tidak mendengarkan Roh Kudus. Daud tahu betul akan hal ini. Selanjutnya, Daud berkata juga di Mazmur 28, "Ganjarilah mereka menurut perbuatan mereka dan menurut kelakuan mereka yang jahat. Ganjarilah mereka setimpal dengan perbuatan tangan mereka. Balaslah kepada mereka apa yang mereka lakukan. Karena mereka tidak mengindahkan pekerjaan Tuhan dan perbuatan tangannya. Ia akan menjatuhkan mereka dan tidak membangunkan mereka lagi." Di sini jelas, Daud itu meminta keadilan yang setimpal bagi orang-orang yang jahat. Apa sih definisi jahat menurut Daud? Jahat itu adalah ketika kita mengabaikan pekerjaan Tuhan dan mengabaikan apa yang Tuhan ciptakan. Jadi ketika kita mengabaikan pekerjaan yang Tuhan suruh kita kerjakan, itu kita sedang mengabaikan Tuhan. Begitu juga kalau kita mengabaikan apa yang Tuhan ciptakan, berarti kita sudah mengabaikan Tuhan. Artinya, kalau kita nyuekin salah satu teman kita yang sedang minta bantuan, itu artinya kita sedang mengabaikan Tuhan. Tuhan Yesus berkata lebih keras lagi tentang orang yang mengabaikan pekerjaannya di dalam Yohanes 14. "Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu.
Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Dari sini kita tahu, kalau dengan kita tidak melakukan pekerjaan Tuhan, berarti kita dianggap tidak beriman oleh Tuhan Yesus. Yang menarik adalah hal ini dikaitkan oleh Tuhan Yesus dengan doa. Jadi, kalau kita mengerjakan pekerjaan Tuhan, itu artinya kita sudah beriman. Dan doa kita pasti dikabulkan, karena kita sudah mempunyai bukti iman tersebut. Jadi, sekarang kita mengerti mengapa banyak doa tidak dikabulkan. Karena tidak ada iman, dan karena tidak mengerjakan pekerjaan Tuhan. Atas dasar ini, Daud menutup doanya dengan sangat yakin. Terpujilah Tuhan, karena Ia telah mendengar suara permohonanku. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Tuhan adalah kekuatan umat-Nya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Selamatkanlah kiranya umat-Mu dan berkatilah milik-Mu sendiri. Gembalakanlah mereka dan dukunglah mereka untuk selama-lamanya. Jadi, Daud sangat yakin kalau doanya akan dijawab oleh Tuhan. Tuhan pasti menyelamatkan, memberkati, menggembalakan, dan mendukung umat-Nya sampai selama-lamanya. Berdoalah dan bekerjalah, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Berdoalah di dalam Roh Kudus dan kerjakan semua pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan minta. Maka doa kalian pasti akan dikabulkan. Tuhan berkati.